Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Rumah Tajwid Aceh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang tanda-tanda wakaf. Jadi tanda wakaf ini saya ibaratkan seperti rambu-rambu lalu lintas, di mana nanti kita akan tahu di mana tempat berhenti yang bagus ataupun di mana yang tidak boleh berhenti, di mana yang mesti berhenti. Nah, dengan tanda-tanda wakaf ini kita akan menjadi tahu, dan dengan mengetahui tanda wakaf kita akan menjaga keutuhan makna dari satu ayat. Karena seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, ketika kita membaca Al-Quran dan mewakafkan pada tempat yang kurang tepat, maka akan mengakibatkan pengaburan makna sehingga kurang sempurna. Nah, demikian. Jadi akan kita bahas sekarang tanda-tanda wakaf satu persatu, apa fungsi-fungsinya, sehingga kita menjadi mudah ketika membaca Al-Quran. Tanda-tanda wakaf ada 12 macam yang insyaallah akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, wakaf lazim. Wakaf lazim ini lambangnya yaitu mim. Dia artinya adalah mesti berhenti. Yang kedua, wakaf mutlak. Tandanya yaitu ta. Artinya tempat yang sempurna untuk berhenti. Yang ketiga, wakaf jaiz. Tandanya jim. Artinya yaitu boleh berhenti, boleh tidak. Yang keempat, wakaf mujawwazun. Tandanya za. Artinya boleh berhenti. Yang kelima, wakaf murakhasun. Tandanya yaitu huruf dhad. Ini tanda wakaf tempat berhenti sebagai keringanan bagi orang yang membutuhkan. Yang keenam, al-waqfu aula. Al-waqfu aula ini tandanya qala. Artinya ialah lebih utama berhenti daripada diwasal. Yang ketujuh, al-waslu aula. Tandanya shalah. Nah, ini sebalik daripada qala. Kalau qala tadi artinya lebih utama berhenti, shalah lebih utama diwasal daripada berhenti. Yang kedelapan, qila alaihi waqfu. Tandanya qaf. Artinya khilafiyah. Nah, tanda wakaf khilafiyah ini ada sebagian ditandai dengan dua macam. Ada qaf dan ada juga seperti misalnya ada lam di atasnya dan di bawahnya ada berbentuk bulat ataupun yang lain. Nah, ini sebagai tanda wakaf khilafiyah. Jadi tanda wakaf khilafiyah ini termasuk nanti ke dalam wakaf intidhari yang sudah kita bahas pada video sebelumnya, yaitu ada perbedaan pendapat di antara ulama qiraah antara boleh dan tidak boleh wakaf di tempat itu. Ya, seperti yang sudah kita jelaskan pada video sebelumnya, bahwasanya untuk mempertemukan dua pendapat ini sebaiknya wakaf pada tempat itu kemudian diulangi beberapa kalimat sehingga sampai ke tanda wakaf selanjutnya. Kemudian yang kesembilan, adamul waqfu. Tandanya yaitu lam. Artinya tidak boleh berhenti. Jikalaupun berhenti pada tanda wakaf ini, misalnya kehabisan nafas, maka ketika memulai kembali diulangi beberapa kalimat ataupun satu kalimat di tempat-tempat yang cocok untuk mengulanginya. Kemudian yang ke-10, kadzalika mutabiqu ala ma qablahu. Ini tandanya yaitu kaf. Artinya sama seperti tanda wakaf sebelumnya. Jadi jika tanda wakaf sebelumnya itu qala, maka dia sama seperti qala. Jika tanda wakaf sebelumnya lam, maka dia sama seperti lam, dan seterusnya. Jadi kaf ini artinya yaitu sama seperti wakaf sebelumnya. Kemudian ruqa, tandanya hamzah ataupun huruf ain. Artinya untuk akhir surah atau untuk akhir ayat tertentu. Kemudian yang terakhir yaitu yang ke-12, wakaf mu'anaqah. Tandanya titik 3. Nah, wakaf mu'anaqah ini artinya boleh berhenti di salah satunya, tetapi tidak boleh berhenti pada kedua-duanya. Jika sudah berhenti pada yang pertama, maka tidak diperbolehkan lagi berhenti pada yang kedua. Nah, demikian.
Jadi ada sedikit pertanyaan, jika seseorang memiliki nafas yang pendek, nah ini bagaimana? Jadi ada juga nanti di dalam ayat-ayat Al-Quran itu tanda wakafnya agak jauh. Yang memiliki nafas yang pendek ini bagaimana? Nah, jadi untuk orang yang memiliki nafas yang pendek boleh diwakaf di mana saja, tapi harus diperhatikan di tempat-tempat yang cocok untuk diwakafkan. Nanti ini termasuk ke dalam wakaf ittirari, yaitu wakaf darurat karena kehabisan nafas, batu, bersin, dan lain-lainnya. Maka dimaafkan. Tetapi ketika ingin memulainya kembali, maka diulang lagi satu kalimat ataupun dua kalimat. Carilah di tempat-tempat yang cocok untuk mengulangnya. Nah, demikian pembahasan kita tentang tanda-tanda wakaf. Jika ada yang kurang jelas, maka boleh ditanyakan di kolom komentar yang insya Allah akan kita jawab. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.